Kalau pembelian jual beli obligasi ini dinilai bukan pada nilai par, maka di sini nantinya itu pada saat eliminasi itu selain menghapus investasi pada obligasi, utang obligasi, kita juga akan menghapus premium atau obligasi yang ditimbulkan dari selisih nilai antara nilai obligasi yang diakui dengan nilai wajarnya. Karena biasanya kalau sepertinya ada obligasi itu kita harus menghitung si present value-nya. Nah, present value-nya itu nantinya bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Maka kalau sepertinya si present value-nya lebih besar, maka di sini akan timbul premium. Tapi kalau sepertinya present value-nya lebih kecil, nanti akan timbul diskon, yang dimana diskon dan premium itu harus dieliminasi. Jadi bedanya antara pembelian pada nilai par dan bukan pada nilai par, kalau bukan pada pembelian bukan pada nilai par itu nantinya ada eliminasi atas premium atau diskon yang dihasilkan. Nah, untuk contohnya ini sama seperti yang tadi. Untuk yang poin 3-nya ada keterangan bahwa pada tanggal 1 Juli ketika obligasi tersebut diterbitkan ya dengan nilai parnya 500 juta, tapi harga pasarannya itu 490 juta. Di present value kan nilainya 490 juta. Nah, perbedaan nilai tersebut dikarenakan adanya perbedaan bunga, di mana bunga kuponnya 8%, sedangkan bunga pasarnya sebesar 8,5%. Dan si PT Andalas membeli 60% dari obligasi. Lalu berdasarkan keterangan tersebut, maka kita mengakui adanya pencatatan yang dilaksanakan oleh induk dan oleh anak. Karena di sini nilainya itu berbeda dengan nilai par, maka kita akan membuat tabel amortisasi untuk memudahkan pengakuan bunga dan pengakuan investasi obligasi yang akan diakui setiap periodenya. Di sini kan karena di sini si obligasinya itu memiliki nilai 500 juta, namun nilai tercatatnya itu sesuai dengan present value-nya sebesar 490 juta, maka nilai tercatat per periode nolnya itu senilai yang dikurangkan, yaitu 490 juta. Sehingga ada diskon yang belum diamortisasi senilai 10 juta. Lalu untuk menghitung kas yang dibayarkan, kita akan untuk membuat tabel amortisasi, kita membuat dulu tabel seperti ini kurang lebihnya. Ada kolom periode, ada kolom tanggalnya sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Di sini kan dibelinya tanggal 1 Juli, maka kita membuat per tanggal 31 Desember sesuai dengan pengakuan semester awal. Lalu untuk tahun selanjutnya sama per tanggal 1 Juli dan tanggal 31 Desember. Nah, di sini untuk pengakuan kas yang dibayarkan dengan mengalihkan antara si nilai nominal obligasinya yaitu 500 juta dikalikan dengan suku bunga obligasi 8% dikalikan dengan sejangka waktu pembayaran yaitu 6/12. Ini sama ya dengan seperti yang yang menghitung debt investment ataupun bonds payable yang di akuntansi keuangan menengah. Dimana untuk menghitung kas yang dibayarkan dengan dikalikan dengan tingkat bunga kupon, sedangkan untuk beban bunganya dengan mengalikan dengan bunga pasar, yang dimana si nilai obligasinya bukan menggunakan nilai tercatat, tapi bukan menggunakan nilai nominal obligasi yang 500 juta, tapi menggunakan nilai tercatat obligasi di periode sebelumnya. Untuk yang periode yang pertama 490 juta dikalikan 6/12 dikali 8,5% dikalikan bunga pasarnya. Untuk amortisasi diskonnya diselisihkan ya antara 2B dengan dikurangi A. Lalu yang diskon yang belum diamortisasinya dari yang 10 juta itu sudah diamortisasi 823 tinggal 9,9.176. Maka untuk menghitung yang D ini dengan mengurangkan antara diskon yang belum diamortisasi sebelumnya dikurangi dengan amortisasi diskon pada periode tersebut. Nah, untuk nilai tercatat obligasinya dengan menambahkan antara nilai tercatat nilai tercatat sebelumnya ditambahkan dengan diskon amortisasi di periode sekarang. Dapatlah 490,823. Demikian
Nah, juga perhitungan yang selanjutnya. Nah, untuk mengakui pencatatan yang dilaksanakan oleh si parent sama ya kayak yang tadi, cuman karena di sini pembeliannya bukan pada nilai par, maka ada pengakuan diskon obligasi yang 10 juta ini. Selanjutnya di pengakuan bunga karena di sini ada selisih sebesar 823 dari tabel yang ini yang periode pertama 31 Desember, maka beban bunganya sebesar 28 juta, salah deh. Sedangkan di pencatatan subsidiary, investasi yang diakuinya hanya 60% dari nilai par, yaitu 294 juta. Dari 490 juta dikalikan dengan 60%. Sedangkan untuk pengakuan investasi pada obligasi itu pengakuan bunganya, pengakuan piutang dan pendapatan bunganya, di sini pendapatan bunga yang diakui sebesar 12.493, sedangkan untuk piutang bunganya dan investasinya sebesar sekian. Karena di sini kita yang dibeli oleh subsidiary hanya 60%, maka jumlah investasinya itu yang 823 dikalikan 60%, piutang bunganya juga yang 20 juta dikalikan 60%, dapat 12 juta, sedangkan untuk pendapatan bunga juga sama 20 juta 823 dikalikan 60%, dapatlah 12 juta 493. Lalu di sini ada untuk pencatatan yang dilakukan oleh si parent sama ya di tahun 2015, dieliminasi juga sama. Namun yang membedakan tadi kalau sepertinya pembelian bukan pada nilai pasar, nilai par, ini ada pengakuan diskon obligasi. Nah, untuk perhitungannya sudah saya terangkan di sini. Ini angka-angkanya didapat dari tabel amortisasi yang tadi. Karena di sini kita akan mencatat tanggal 31 Desember 2015, maka acuannya kita ke tanggal 31 Desember 2015, yaitu di sini pendapatan bunganya ada 20.823 seperti yang tersaji di tabel amortisasi ini 31 Desember 2823, begitupun seterusnya. Setelah membuat jurnal eliminasi yang tadi, maka selanjutnya kita membuat kertas kerja konsolidasi sama seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Nah, untuk yang obligasi pada yang masih dimiliki di tahun selanjutnya, jika diasumsikan bahwa di tahun kedua dan tahun ketiga atau seterusnya obligasi ini masih dipegang oleh si subsidiary, maka si subsidiary tetap harus mengeliminasi si parent tetap harus mengeliminasi obligasi, mengeliminasi pendapatan bunga, dan mengeliminasi piutang bunganya. Untuk eliminasi yang pertama, kita akan mengeliminasi si obligasi tersebut senilai 300 juta. Lalu di sini karena penilaiannya bukan pada nilai par, maka ada pengakuan diskon obligasi yang dieliminasi. Sama seperti di periode sebelumnya. Lalu untuk pendapatan bunganya juga sama ditambahkan ya, karena di yang tahun 2015 itu hitungannya per tanggal 1 Juli saja, maka yang diakui untuk pendapatan bunganya satu periode saja sebesar 12 juta sekian. Tapi kalau sepertinya yang di tahun 2016 itu perhitungannya berlaku dari mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Itu dua semester, tinggal ditambahkan. Lihat di perhitungan tabel amortisasinya di tahun 2016 untuk pendapatan bunganya ada berapa? Mana? Kita bisa melihat dari tabel amortisasi untuk tahap periode 2016, di mana ada dua kali pembayaran, yaitu tanggal 1 Juli dan tanggal pengakuan atas tanggal 31 Desember. Yang ini ya 1 Juli sama tanggal 31 Desember. Di sini kita akui sebagai pendapatan bunga karena di sini si subsidiary yang membelinya, si parent yang membelinya. Lalu udah ya, pendapatan dan beban juga sama karena dieliminasi.
ya. Pendapatan bunga dieliminasi dengan beban bunga. Begitu juga dengan hutang bunga dan piutang bunga sebesar 12 juta. Karena di sini 12 jutanya itu yang 12 juta di awalnya sudah diakui sudah dibayar tanggal 1 Juli, sehingga yang belum dibayarkannya dan timbul piutangnya serta hutangnya itu di tanggal untuk pembayaran yang tanggal 1 Januari. Sehingga yang diakuinya hanya 12 juta. Yang ini tetap hanya diakui 1 semester, tapi kalau yang dua ini diakuinya 2 semester karena belum dibayarkan.